kasih banyak untuk tim hadroh pimpinan Bapak Ihsan Zain. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Habib Rifki Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus. Kami ucapkan selamat datang di kediaman kami. Mudah-mudahan malam ini dan seterusnya tempat kita menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Habib udah ditunggu-tunggu dari tadi Habib. Masya Allah. Untuk itu kita langsung saja masuk pada acara yang ke-11, yaitu acara malam puncak kita, di mana akan ada pembacaan Mauidul Hasanah Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Rifki Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus kepada bin Hasan. Mohon izin Mus. Kepada Habib, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik juga dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia Maulid Nabi Muhammad SAW yang hari ini dipelopori oleh DKM Masjid Darussalam, ya insya Allah mudah-mudahan Allah makmurkan masjidnya, DKM-nya diberikan keistiqamahan oleh Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin وعن غضنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali
perkataan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas apa? Atas karunia rahmat. Allah membuktikan kasih sayang kepada kita di malam ini, dikumpulkan di dalam majlis yang mulia, majlis yang penuh barakah, yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam salah satu syairnya, masyi kamal majma', tidak ada tempat perkumpulan yang paling baik kecuali perkumpulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin bertobat, datanglah ke dalam majlis maulid yang pastinya taubat kita insya Allah akan diterima oleh Allah. Doa kita pasti diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena setiap yang terpaut dengan Nabi pasti Allah mencintai. Siapa yang mencintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kebahagiaan diberikan kepada setiap hamba yang mau menerima rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Orang disuruh senang, hamba disuruh gembira atas apa? Anugerah rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau bukan karena rahmat kita nggak akan pernah kumpul di dalam majlis ini. Malam ini bisa dikatakan malam Lailatul Ghafilin, malamnya orang-orang lalai. Tadi saya lewat Sumarekon, Masya Allah, perempuan ngambrak bukan main. Kayak disuruh sama orang tua, keluar. Ada aja yang paha ayam lebih mahal dari paha manusia, udah banyak sekarang. Jujur aja, Habib, emang kok lihat? Ya gimana nggak lihat orang ada di depan mobil? Dilihat dosa, nggak dilihat dosa lo, cudon aja lo, nggak dilihat mubadir bu. Tapi ini kehidupannya. Kenapa makin akhir zaman makin aneh-aneh orang? Betul nggak? Minta semau maunya sama Allah tapi nggak sadar diri. Padahal di majlis maulid ini ngajarin kita, Nabi itu sejarahnya dibacain di dalam setiap maulid. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Umatnya ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keadaan lapar, sering laparnya daripada kenyangnya. Kalau kita kan kagak, banyakan kenyang daripada laparnya. Ada yang bilang, sampai ada yang ngomong, ngapain sih ngadain maulid buang-buang duit. Ini jawab jangan. Pakai dalil apa pakai emosi? Enakan pakai emosi gua. Duit gua. Yang capek gua, yang panas, yang kelaparan. Nggak perlu yang repot. Betul nggak? Tapi alhamdulillah orang yang memberikan rezekinya untuk acara maulid, Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Sedekah bukan? Sedekah. Janji Allah apa? Kalau mau kaya sedekah. Jangan tunggu kaya baru. Kan kita terbalik. Maaf, kita di kantong sebelah kiri 50.000, sebelah kanan 100, sebelah atas 2.000. Yang disedekahin yang mana? 2.000. Pantesan rezeki kita segini-gini aja. Kita ini hidup udah dikasih joran. Tahu joran? Pancingan. Kita kalau di laut lepas lagi mancing, harapan dapat ikan gede. Mungkin nggak kalau kita kasih ikannya teri, ikan teri kita jadiin umpan, mungkin nggak dapat hiu. Kata hiu ini apa-apaan, ngeledek nih orang. Mau dapatnya hiu lempar kakap. Kalau kakap udah dilempar, insya Allah hiu pasti makan. Dapatnya gede. Kalau kita mau sedekahnya kecil, ya udah rezekinya kecil. Makanya hidup kita gini-gini aja. Doanya, kayak sang iya. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa? Hah? Belanja, tuh lihat urusan dunia urusannya tuh. Yang laki apa?
Apa? Naik haji, amin. Apalagi? Buat ibadah. Karena nggak ada, kita punya angan-angan lepas. Kemana aja karena duitnya Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung, mati. Manfaat duitnya. Nabi ngajarin, mintanya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Orang amin aja kudu disuruh. Ini doa kita kan macam-macam. Kita maaf, saya juga mau tanya, maaf kita karena angan-angan banyak keinginan. Maunya urusannya ibadah ini. Kalau kita dikasih duit banyak, yang perempuan beli skincare dikumpulin di lemari. Laki-laki duit banyak kawin lagi. Lah mengapa? Mengapa nggak boleh? Lo on lu. Maaf Bu, maaf saya cuma mau ngelurusin ini biar ibu nggak salah paham. Sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa ada ayatnya dalam Al-Quran? Musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Pergaulan ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Semua yang ngomong di dalam Al-Quran siapa? Yakin? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Jawab. Lu bilang nggak ada, kafir lu. Mendustakan ayat Allah, betul nggak Ustaz? Iya, kita nggak boleh mendustakan ayat Allah. Emang ada ayatnya. Kenapa Allah izinin? Kenapa Allah boleh? Karena Allah tahu manusia itu kurang, serba kurang. Maaf Bu, maaf, beribu-ribu maaf. Ibu nggak boleh ngatur, laki nggak boleh. Ini syariat. Gue ngelihat muka lu bang, muka lu ini penuh dengan tekanan bang. Tenang aja, gue lurusin bang, gue lurusin ini. Bu, cantik, I love you. Kalau saya ngomong I love you sama perempuan wajar, karena beda jenis. Coba gue ngomong Pak, I love you. Ya, jijik banget gua. Ada ya. Ada orang cecetan gitu sama laki, I love you, I miss you. Iya, amit. Allah jauhin keturunan kita ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai. Makanya Bu, hati-hati didik anak juga, hati-hati. Anak laki-laki jangan dikasih ulekan. Anak laki-laki ngasihnya pedang-pedangan, pistol-pistolan, minimal sarung tinju. Ini laki dibeliin masak-masakan. Hati-hati kalau udah dia mulai tuh nguleknya sampai gemulai ya. Itu hati-hati tuh. Gedenya tulang lunak tuh. Nabi ngajarin nggak di dalam rumah tangga kita? Ngajarin, menduduk ngurusin anak, diajarin nggak kita? Diajarin. Saya tahu ibu capek ngurusin keluarga, betul? Rumah tangga ibu capek, betul? Ngurusin anak capek nggak Bu? Ngurusin suami capek nggak Bu? Makanya Allah kasih ringan 2, 3, 4 khusus buat laki-laki biar ibu ringan. Tidak mami. Setuju. Nggak boleh. Nggak boleh. Sorga lo jaminannya. Oh enggak? Tenang Dit, sorga masih banyak jalannya loh. Mana aja juga nyampe. Tapi itu yang paling cepat. Bebas lo, bebas. Nggak juga? Maaf Pak, cinta ibu lebih besar ke bapak. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di sini dengan saya. Semua berkumpul juga dengan cinta. Kalau katanya orang Setu ini perumahan apa namanya? Hah? Tipes. Raffles. Iyalah, itulah ya. Katanya orang perumahan sini nih, love is blind. Ngerti nggak lu? Sama gue juga. Cinta itu buta. Cinta itu nggak akan pernah mengenal jarak.
Cinta itu nggak akan tahu pasangan kita jauh umur atau di bawah kita, nggak ada kata umur jauh, nggak akan kenal umur kalau cinta. Ada nggak orang Setu, orang perumahan sini nikah sama orang Bekasi kota? Ada nggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Coba lu jalan kaki, jauh nggak? Bib, apapun penghalangnya jarak nggak jadi masalah buat saya. Penting saya gapai cinta saya. Itu cinta. Cinta juga membutakan seseorang untuk melihat orang lain ngelihat nggak sempurna, tapi orang yang mencintai ngelihatnya sempurna. Maaf, beribu-ribu maaf nih, sekarang saya minta maaf lagi. Contoh, ada orang gembrot. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Maaf nih, maaf nih. Kata cinta apa? Kata cinta apa? Semok, gemoy, bahenol, bohai. Betul nggak? Merubah bahasa menjadi indah. Ada lagi. Dan bahasa orang yang mencintai merubah bahasa agar bahasa itu tidak menyakiti orang yang kita cintai. Betul? Lembut, sopan, akhlak, betul nggak? Saya mau tanya, ada orang pesek, maaf lagi nih gue nih, maaf. Ada orang pesek, apa kata cinta? Mancung, fitnah, orang udah jelas bohong begitu mah. Dikemas bahasanya menjadi baik. Gimana caranya? Mancung yang tertunda. Tidak membuat sakit hati, orang yang kita cintai nggak bakal disakit hati. Kenapa? Dikemas bahasanya. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW doa kepada Allah apa? Allahumma gfir umat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Padahal Nabi nggak tahu umatnya belangsak. Nabi nggak tahu kalau umatnya ini banyak yang ahli maksiat. Tapi Nabi berdoa kepada umat, kepada Allah untuk umat. Tidak pernah pandang bulu. Siapapun umatnya semua ada di dalam doanya Nabi. Maaf, salah satu bulan suci Ramadan, apa kata Nabi? Ya Allah, datangnya bulan Ramadan, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana ceritanya? Ya udah begitu. Ini adalah salah satu anugerah Allah yang telah memberikan nikmat kepada setiap manusia. Hamba Allah ini baik nggak sama kita? Baik nggak sama kita? Coba Allah udah kasih nikmat sama kita, ada nggak kita syukur sama Allah? Susah kita buat syukur sama Allah. Kenapa? Sholat kita hampir jarang, hampir nggak pernah. Sehari semalam azan berapa banyak azan? Berapa kali? Yakin 5? Yakin? Bukan 2. Biasanya kan yang lu dengar cuma maghrib sama isya. Subuh lagi kemana? Coba kita lihat, kadang manusia ini sesuai kebutuhan dia pengen cepat dikabulin, tapi keinginan Allah kita nggak pernah kabulin. Perayaan Maulid ini semata untuk meyakinkan diri kita kepada Allah, memperkenalkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita mencintai Nabi. Orang yang mencintai Nabi, orang menjalankan sunnah Nabi, Allah pasti akan cinta dengan orang tersebut. Makanya dengan cara ini, coba kita lihat di dalam majlis begini, ada cinta nggak di dalamnya? Ada silaturahmi nggak di dalamnya? Ada. Kenapa? Silaturahmi itu kata Nabi, barang siapa yang pintar dan cerdas untuk menjalankan silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Kenapa? Saya punya tetangga umur 40 mati, belum sempat silaturahminya pintar. Katanya janji Nabi umurnya panjang, tapi umur 40 kembali kepada Allah. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan yang dimaksud panjang umur ini, walaupun dia meninggal umur 40 tahun, ibadahnya dihitung lebih dari umurnya. Ini panjang umur. Amin ya Rabbal. Makanya ada malam Lailatul Qadar. Ada nggak? Ada. Buat siapa? Itu kan malam lebih baik daripada malam 1000 bulan. Coba umur 83 tahun setengah. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun setengah. Ada nggak umur kita yang bisa jamin sampai 53 tahun setengah?
Gak ada yang bisa jamin. Kenapa? Ada malam Lailatul Qadar. Keuntungan untuk umat jika mereka beribadah kepada Allah. Kalau orang yang gak ibadah mungkin gak dapat Lailatul Qadar. Gak bakal mungkin buat siapa? Orang yang taat, orang yang dekat, orang yang mau ikut apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hidayah gampang datangnya. Kita memperkenalkan diri kita kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Kita yang menjalankan begini, kita mentitelkan diri kita sebagai ummatul khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, ibu sama bapak datang ke tempat ini senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Karena apa? Boon. Karena apa? Nabi SAW mengatakan ada kabar yang lebih gembira. Orang atau umatku berkumpul di dalam satu majlis. Apabila di satu majlis disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi, pasti Allah turunkan ribuan malaikat semuanya beristighfar kepada Allah nama kita satu persatu. Istighfarin nama kita dan minta ampun agar semua dosa kita diampunin sama Allah. Bisa kebayang ini bahagianya benar untuk umat Nabi. Cuman hadir di dalam majlis. Alhamdulillah di sini ada masjid kan? Ada masjid kan? Majlisnya ada nggak? Ada pengajarnya nggak? Rame nggak? Ramean mana memaulid? Kan geblok namanya. Pengajian yang rutin itu yang wajib. Kenapa? Tahu cara sholat, tahu cara wudhu, tahu sejarah Nabi, ngaji. Ini masjid digunain buat siapa? Buat kita tuh makin gampang dekat sama Allah. Nggak harus ke Mekah. Datang, Pak. Ilmu itu wajib. Ilmu wajib. Kita apalagi kita imam di dalam rumah tangga. Anak kita nanya nggak mungkin kita searching Google. Karena di akhir zaman banyak yang begitu. Orang tuanya meninggal. Saya punya tetangga, naudzubillah min dzalik, punya anak 7, semuanya nggak ada yang tahu agama, nggak ada yang kenal agama. Bapaknya mati, demi Allah, setel MP3 di makamnya baca Yasin 7 hari. Setel MP3, Ustaz, gila nggak tuh akhir zaman? Mana anaknya nggak ada yang bisa, tanggung jawab siapa? Orang tua. Kita punya anak sia-sia benar. Padahal banyak orang yang pengen merindukan punya rezeki anak. Tapi kita punya anak, tapi kita sia-siain. Maaf, ibu saya paling salahin. Kenapa? Bapak kerja nyari duit, betul? Di rumah kan di tangan ibu. Betul nggak? Kenapa giliran makan ibu kasih YouTube? Ibu lagi ngobrol datang tamu, ibu kasih YouTube. Kenapa? Apa-apa handphone. Kenapa bu? Kenapa? Lagi makan YouTube lagi. Lihat orang-orang tua kita dulu ya Allah, next roda 3 nih anak ditaro, emak masih kucel baru bangun tidur, udah ambil nasi nyuapin anak sambil jalan. Ada sekarang yang begitu. Masih taruh di YouTube, itu pasti kuotanya habis. Kalau ada yang perempuan masih begitu, kuotanya habis. Bu, maaf, saya mau tanya, ibu ngasih handphone ke anak maksudnya apa? Biar apa? Biar nggak pecicilan, biar nggak lari-larian. Saya kasih amalan, mau nggak? Biar anak anteng mau. Cekek. Lo, ibu lihat lo ke belakang, lihat ke belakang lo. Itu anak semua anak kecil, betul nggak? Hidupnya ngapain? Main, nggak bakal dia mau serius, nggak bakal. Kenapa? Karena Allah ciptain otaknya cuma main. Kalau dia udah bosan baru dia berhenti. Ibu kasih YouTube, maaf, nasihat ibu, nasihat bapak nggak bakal didengar sama ini anak. Nggak bakal, diajak ngomong aja budek. Panggil, nggak bakal nengok. Sampai 1000 kali insya Allah baru nengok. Sampai ibu bapak emosi, denger nggak bapak panggil? Ulah siapa? Orang tua. Handphone ini Pak, maaf, saudara-saudara kita di Palestina lagi perang Pak. Di Palestina lagi perang Pak. Udah 11 jam berturut-turut terus menerus sampai gini hari. Yang anaknya mati tertimpa puing, yang anaknya tertembus peluru. Kita nggak perlu yang namanya kita repot datang ke sana, angkat tangan doa sama Allah, Allah selamatin saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah hancurkan negara-negara zalim
kepada Palestina, Allah cerai beraikan mereka. Bu, maaf Pak, kita nggak pakai peluru Pak. Perang sekarang nggak pakai peluru, cukup handphone masuk ke rumah kita, selesai rumah tangga kita Pak. Jujur kita, selesai rumah tangga kita. Nggak akan ada yang mau dengar anak nasihat kita. Belum lama tuh lihat, ada anak SD kelas 3, gurunya aja dijorokin, ditendang sampai tangan patah. Anak kelas 3 SD. Belum lama di YouTube juga rame, di TikTok juga rame. Ada anak SMP kelas 2 SMP, ibunya lagi nyusuin Pak, anaknya minta duit. Kata ibunya, ibu cuman punya duit 3.000, sabar, nanti tunggu ayah pulang. Enggak, saya sekarang butuhnya, minta 2.000. Nanti kalau dedek mau apa-apa, ibu susah, duit cuma 3.000 perak. Ini anak, demi Allah Pak, ditendang kepala ibunya, sampai anak yang ada di dalam pelukannya terlepas Pak. Bisa kebayang anaknya model begini, cuman minta apa? Mau ngisi kuota. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, betul, di makin kemari makin dunia makin ngaco, makin macam-macam. Tergantung bagaimana kita. Ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, tapi anak kita jauh dari Allah, percuma ibadah kita. Udah biarin aja, jangan pakai kipas, nggak apa-apa. Hai abang, oi, lu udah diemin aja, nggak usah dicolok, udah nggak usah. Saya keringetan kalau lagi ceramah doang, soalnya nggak pernah olahraga. Gak apa-apa, ibu bapak pada kipas-kipas, masa saya adem sendiri, nggak mau lah. Sekarang kita cintanya bareng-bareng. Yang gue cuman mak doang, bapak mah ogah dekat sama gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama itu jaga anak-anak kita. Yang kedua, jaga hati kita selalu untuk dekat kepada Allah. Deketin tuh anak-anak kita biar dekat sama Allah. Kita perayaan maulid, tiap tahun ngerayain maulid, tiap tahun yang ceramah sama. Yang dibahas apa? Ibadah. Tapi dijalanin dari tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ibadah. Ada apa di diri kita nih? Makanya asupan yang halal masuk ke dalam mulut kita. Jangan sesuatu yang haram, apalagi pakai judi slot. Hahaha. Ini anak muda sekarang nih, orang nyari duit mah kerja. Lu lewat jempol doang, mana ada orang kerja lewat jempol doang. Kerja keringetan, itu namanya laki-laki. Percuma lu main judi nggak bakal kaya. Jujur saya, anak muda main judi nggak bakal kaya, apalagi kita yang udah rumah tangga hancur ya, anak terlantar, istri terlantar. Sudah pasti. Jangan. Allah udah ngajarin lewat Nabi, orang yang mau nih rezekinya banyak, sholat duha. Jangan ke mbah, lu mah ke mbah. Orang pintar, tahu orang pintar kan? Kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Emang, bah, saya nggak punya duit, bah. Mbah juga ngomong dalam hati, sama gue juga. Makanya kita dibodohin. Sholat duha, lihat, ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah. Ini kan kita minta sama Allah yang benar. Maaf, rezeki kita nggak bakal pernah ketukar. Cari yang halal, Allah selamatin kita. Walaupun sedikit berkah. Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya mah pengen jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut, jangan. Ini minta juga yang begitu. Maaf, ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam ngelihat semut bawa gandum. Lihat semut bawa gandum. Dia lewat depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman liatin aja kemana ini arah semut. Begitu sampai di pinggir sungai, dimakan sama katak. Ini katak begitu masukin semut ke dalam mulut sama gandum-gandumnya, nyelam ke dalam sungai. Begitu dia keluar, semut keluar lagi. Ditanya sama Nabi Sulaiman, "Mut, dari mana?" Kan semut namanya. Masa panggilnya sem-sem? Semut, dari mana? Habis dari sungai. Bukannya tadi dimakan katak? Iya. Gandumnya kemana? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa satu butir gandum
memberikan makan untuk cacing yang ada di dalam sungai. Semut diperintah sama Allah suruh bawa gandum, nganterin rezekinya untuk cacing di dalam sungai. Cacing aja masih dipikirin, apalagi kita yang punya otak sama akal sama hati. Jangan khawatir masalah rezeki. Ini semut diambil sama Nabi Sulaiman. Semut, saya mau tanya, kamu ini kalau makan setahun berapa banyak? 1 butir gandum cukup 1 tahun. Diambil semut ya, dimasukin ke dalam toples. 1 butir gandum dicemplungin sama Nabi Sulaiman. Begitu 1 tahun ngelihat ini semut gandum masih ada setengah, nggak dihabisin. Ditanya sama Nabi Sulaiman, semut, engkau berbohong kepadaku. Engkau bilang 1 butir gandum habis 1 tahun. Apa jawaban semut? Kita ini dapat pelajaran berharga betul dari semut. Apa jawaban semut? Wahai Nabi Allah, aku saat di luar dari toples ini sandaran aku kepada Allah. Rezekiku pasti ada jaminan dari Allah. Tapi tatkala engkau masukkan aku ke dalam toples dan rezekiku bergantung denganmu, aku khawatir hari ini kau berikan aku rezeki, tahun yang akan datang engkau lupa memberikan aku rezeki, makanya aku sisakan 1/2 daripada gandum tersebut. Kalau kita sandar sama Allah, aman. Aman. Kalau kita bersandar sama manusia, ingat pasti akan kecewa. Sandar kita kepada Allah. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Ini adalah satu cerita yang dikatakan setiap yang namanya susah, orang lagi susah, Allah kasih jalan keluar. Gak mungkin dibuntuin sama Allah. Coba maaf, corona. Ini corona itu pelajaran hidup loh Pak Bu. Corona itu pelajaran hidup kita. Maaf, kita corona berapa tahun? Berapa tahun? Pemulihan ekonomi 1 tahun, betul ya? Jadi 3 tahun ya, betul? Saya mau tanya, susah nggak saat corona? Yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha tumbang, betul? Rumah tangga rusak, hancur, karena apa? Ekonomi, betul? Saya mau tanya, susah tadi ibu bilang, bapak bilang susah. Saya mau tanya, saat corona itu terjadi, sarapan kita berhenti nggak? Masih makan? Siang masih makan nasi, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih, malam masih makan, tengah malam masih nyemil indomie. Apa yang dibikin susah sama Allah? Nggak ada yang dibikin susah, semuanya ada. Tapi karena kita nggak yakin kepada Allah, tumbang rumah tangga. Lihat perceraian saat corona paling meningkat, yang rata-rata yang gugat seorang perempuan. Emang perempuan kan begitu, ada duit adik sayang, gak ada duit adik perempuan. Rubah kehidupan. Ngapa? Jangan cuma dikit-dikit duit, ngobrol sama suami, Pak duit Pak, duit Pak, duit jadi wiritan. Bapak juga salah, lu rekening dikasih ke istri. Lu yang kerja gajiannya istri kan blow on namanya. Amit-amit. Yang namanya istri, usahain Pak rezeki kita jangan sampai tahu. Isi dengerin dulu. Kenapa istri itu gampang goyang hatinya kalau melihat duit? Apa-apa pakai perasaan, nggak pakai otak. Karena perempuan itu akalnya cuma 199 perasaan. Kalau kita 99 akal, 1 perasaannya. Makanya banyak suami yang ngakalin istri. Saking cerdasnya kita laki-laki, yang perempuan usahain jangan tahu nominal saldo kita di dalam rekening, jangan kasih tahu PA. Pak, saya jujur, saya sama istri, alhamdulillah, saya nggak pernah, istri saya nggak tahu rekening saya berapa dalamnya, berapa nggak pernah. Tapi saat dia butuh kita kasih, dia mau kita kasih. Tunggu, maaf. Bini gue sebulan sekali belum tentu minta. Emang lu begitu? Maaf, emang begitu lu? Tiap hari minta kan? Celamitan lu. Iya, tugasnya suami bener ngasih kasih nafkah wajib, tapi nggak dirongrong tiap hari. Pak, maaf, saya pengen tanya, Bapak ikhlas kasih rezeki sama istri? Ikhlas apa nggak?
Saya mau tanya, ada kerjaan istri buat bapak? Jawab jujur, jujur jawab. Jawab. Gue pengen dengar. Ada istri kerja buat bapak ada? Diam. Kenapa perempuan itu selalu ngebela diri? Laki-laki selalu salah. Dengar dulu, diam. Bapak jawab jujur. Istri ada kerja buat bapak? Diam. Jawab pak. Ada kerjanya nggak? Maaf, saya kalau di rumah, saya pulang tengah malam, istri saya nggak bakal tidur di kamar, nungguin saya di ruang tamu. Tidurnya di atas meja. Maaf, begitu nggak? Begitu nggak? Satu, betul? Yang kedua, begitu saya pulang, imamah, sorban, jubah, gamis, semuanya dibuka, ditaruh sama dia, ditaruh di sini. Diam. Gak ada berhentinya lo ngoceh. Kasih hak laki-laki dong. Begitu ditaruh, baju ditaruh, semua ditaruh, keluar lagi bawa baskom air hangat, isinya garam sama serai. Kaki saya direndam pak pakai air hangat, percis ayam ungkep. Lu pernah digituin pak? Diam. Pernah digituin nggak? Kaki saya dipijitin pak, udah direndam dipijitin. Tuh lihat istri, ngiri nggak lu? Istri gue kerja PA. Istri lu nggak kerja, tuker tambah mendingan. Saat saya udah direndam, istri perhatian nanya, capek sayang, capek bukan main. Kadang saya 2 minggu nggak pulang, kadang saya 3 minggu nggak pulang. Berapa jadwal Wan? Berapa jadwal sayang? Ini kurang lebih ya, kalau 2 mingguan kena lah 17 jadwal, saya bilang gitu. Sambil mijit tanya, amplop di mana? Dah. Tapi kerja nggak? Ngasihnya ikhlas nggak? Lu udah habis duit sama bini nggak ada yang kerja. Laki blow on banget lu. Jangan-jangan lu pulang ke rumah, pulang kerja, istri buka pintu, lu yang cium tangan. Istri suami solehah lu. Gak boleh ibu, tanggung jawab laki itu. Laki juga butuh perhatian bu. Bu maaf, bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan tidur nemenin bapak? Jawab. Lu diam ya bu ya, tolong diam, tolong. Biarin kami ini berkreasi. Biarkan ini keinginan kami, saya mewakilin hati seorang suami. Lu diam. Terakhir kapan bapak ditemenin istirahat tidurnya? Dandan kapan? Malam pertama. Wangi dandan ya, percis banget kayak kuburan baru. Mana wangi banget, betul? Udah nggak pernah lagi. Bu, ibu termasuk golongan seorang istri yang dikatakan zalim. Ini ada di dalam kitab Duratun Nasihin loh. Seorang istri yang tidak pernah membahagiakan mata seorang suami tergolong zalim. Seorang istri, maaf pak, kita kerja capek nggak? Capek nggak? Pulang ke rumah ngelihat istri rambut masih dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, begitu diendus bau kompor. Enak lu ngelihatnya? Gak bakal enak bu. Apalagi suami pulang, ibu udah dandan, rambut diriap di dalam rumah, suami pulang cium tangan, kibasin ayang mau minum apa. Itu ngelihat suami, ngelihat istri cantik, ya Allah itu capek ditinggal di pagar bu, gak diajak masuk tuh capek. Kenapa bahagia matanya? Itu tugasnya seorang istri. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Udah pernah ngelacur belum? Udah belum? Ngelacur di rumah PA? Udah belum? Maaf Pak, saya cuma minta tolong Bapak jangan jawab ya. Bapak diem ya. Lu kalau jawab lu ketahuan. Lu diem, gua mau ngomongin pelacur nih. Lu diem. Bu, tahu pelacur? Apa yang dijual pelacur? Apa? Apem. Arah lu. Blow on ish. Apa yang dijual pelacur? Serabi. Orang gila. Coba lihat perempuan pelacur.
Rata-rata banyaknya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Coba lihat pakai bajunya tipis nggak? Pakai tali satu, pakai hot pants, pakai rok mini. Oh, laki-laki lewat dipanggil apa? Sayang, sini. Dipegang tangannya, digenggam tangannya. Yang mau duduk di mana? Di sofa atau di bartender? Atau mau saya pangku? Tuh. Katanya. Parah. Ini mama, ini parah nih. Ini terakhir nih gue masuk sini nggak mau lagi gue. Bawa banget dari hati. Habib pernah ya. Katanya. Begitu duduk, ambil korek, panggil waiters, bikinin. Mau minum panas atau mau minum dingin atau mau dipanas dinginin. Ambil waiters minta yang dingin, diambilin. Duduknya di sofa, duduk dirangkul sama pelacur. Ditanya yang kerja di mana, capek nggak? Mau dihilangin capeknya? 300.000. Apa yang dijual? Perhatian. Tugasnya seorang istri itu perhatiin suami. Nabi ajarin kita di dalam rumah tangga, di kursi nggak enak banget ini, goyang-goyang mulu gua. Sumpah Pak, Bapak tahu nggak, dari tadi saya duduk saya takut kejengkang Pak. Ini kursi sebenarnya nyaman kalau saya udah selesai ceramah, bisa tidur gua. Ini lagi ceramah begini, tau-tau gua tidur kan bingung lu. Orang sini mah baik tapi nggak tahu tempat. Coba Ustadz habis itu duduk dah, coba di sini Ustadz. Kiai coba dah, nyaman banget, enak, pantat kayak dipijitin. Sumpah. Tapi begitu goyang gua takut lagi, Ngejengkang kan lucu, viral gua. Habib Rifki kejengkang. Amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi ajarin kita di dalam rumah tangga. Tapi bapak juga harus tahu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Setiap laki-laki wajib menjadi pengayom wanita. Jangan dikasarin, disayangin, bahasa yang santun. Ya, kenapa? Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Dipaksa lurus, patah. Didiemin, makin tambah bengkok. Jadi gimana? Tarik ulur. Jangan terlalu dikerasin, jangan terlalu didiemin. Kenapa? Karena perasaan perempuan itu lemah. Perempuan itu punya perasaan 99, akalnya cuma 1. Makanya dia apa-apa pakai perasaan. Betul? Mau belanja pakai perasaan. Lagi ngobrol pakai perasaan. Duduk nemenin suami pakai perasaan. Bapak nggak percaya? Kasih anterin, temenin jalan ke mall. Insya Allah dari mulai buka mall sampai tutup, 1 pun gak ada yang dibeli. Karena pakai perasaan, bukan pakai duit. Begitu dia pakai perasaan, dia lihat, ini bagus ya, tapi perasaan yang sebelah sono lebih bagus deh. Dia lihat lagi ke sono, perasaan sama yang tadi mah bagusan yang tadi ya. Situ lah deh, kita lihat situ, kali ada yang bagus. Perasaan tuh perasaan gak bakal beli Pak. Ada sampai tutup gak ada satupun yang dibeli, besok masih balik lagi. Itu juga sampai tutup beli cuman atu. Perasaan. Kenapa? Sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Ibaratnya, makanya perasaan perempuan ibarat cermin. Kenapa? Karena perempuan itu paling gampang untuk mengeluarkan air mata. Jangan kita kasarin, jangan kita ngomel dengan bahasa kasar. Pelototin aja nangis. Itu perempuan. Survei membuktikan Pak. Kenapa perasaan perempuan ibarat cermin? Maaf, saya mau tanya, kita punya cermin nggak di rumah? Kira-kira kalau dilap tiap hari bagus nggak? Sempurna nggak kita mandang diri kita? Sempurna. Tapi kalau jatuh, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Begitu juga perasaan perempuan. Kalau bapak ngomel, bapak bikin sakit hati, suami bikin sakit hati seorang istri, insya Allah istri pasti bakal maafin Pak. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Jadi perempuan. Survei membuktikan, karena perempuan
Kenapa perempuan perasaannya ibarat cermin? Karena memang perempuan doyan sama kaca. Perempuan doyan banget Pak sama kaca. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah pakai jendela, nengok ke jendela, pakai helm, naik motor, samping lampu merah ketemu mobil. Perempuan. Karena perempuan memang doyan kaca. Benar ulama mengatakan begitu. Kalau laki-laki alhamdulillah Pak, habis mandi selesai pakai baju, nyisir ngacak keluar, nggak repot. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Emang begitu. Sampai-sampai Pak, maaf, beribu-ribu maaf Bu, Neng, Bu, Neng, maaf banget, pernah naik motor? Bisa naik motor, ada spionnya. Itu kemana spionnya? Bapak lihat kalau perempuan udah bawa motor, spionnya pada doa, pada madep ke mukanya. Itu kenapa? Itu spion ikhtiar kita di jalan. Allah selamatin kita, itu ikhtiarnya. Kalau mau belok, nengok dulu spion buat nengok ke belakang. Lu nggak ditabrak, lu nggak nyelakain orang, PA. Oh, saya baru Nabi pernah bilang kan, wahai para laki-laki, jangan pernah kalian berjalan di belakang wanita. Syaitonnya banyak, iblisnya ada, hati-hati. Lu nggak percaya, lu lihat di jalan deh, sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Betul nggak? Tuh lihat perempuan. Tapi saya punya kesimpulan Pak, kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion Pak? Karena perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya Pak. Nabi ngajarin kita, imam ini rumah tangga ya kita, masa depan. Ku anfusakum wa ahlikum, jauhkan keluarga kita dari api neraka, selamatin mereka. Perayaan maulid yang saat ini kita lakukan, sama-sama kita minta kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Kenapa? Karena maulid Nabi adalah seseorang manusia yang bisa menjadi penyelamat kita kelak di yaumil qiyamah. Kita masuk ke dalam surga bukan karena ibadah kita, tapi kita bisa masuk ke surga bagaimana syukurnya kita kepada Allah, sebagaimana rahmat Allah diberikan kepada kita. Maka dari itu Nabi adalah rahmatnya Allah. Deketin Nabi agar kita juga mendapatkan rahmat dari Allah, agar kita dikenal oleh Allah sehingga kita dapat gampang dimasukkan ke dalam surga. Hati-hati, ini rumah tangga bukan main-main. Wajib rumah tangga wajib didasari dengan bukan dengan hawa nafsu. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari tempat ini rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak mulai sekarang pulang sampai rumah manggil istri yang baik-baik ya Pak. Bapak kalau manggil suami, panggil istri siapa Pak? Sayang, keren. Itu yang diajarin sama Nabi. Kalau ibu panggil suami siapa? Sayang. Gak kelihatan muka lo manggil sayang. Jujur aja lo panggil buncit kan? Jujur aja lu. Bapaknya budak, bapak lu, betul nggak? Sia. Nggak boleh begitu, nggak boleh yang santun. Bapak juga mulai dari sekarang, bapak harus manggil sayang. Kenapa? Coba lihat Nabi Muhammad manggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana dia memanggil Humairah, orang istri saya hitam legem. Ya lo panggil Sweety kan bisa, Sweety manis kan bisa. Jangan udah jauh-jauh lu panggil hitam bikin kopi hitam. Apalagi lu panggil Blacky, wah, kiamat kubro lu. Panggil bini belaka Blacky, gak boleh. Panggil dengan panggilan mesra. Maaf, kita ngerayain maulid ini kan dengan sayang, betul? Dengan cinta. Semua kehidupan kita wajib didasari dengan cinta. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan apa? Di dalam Rawi Ad-Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa perayaan Maulid wajib diyakini dengan cinta, dengan hati, dengan iman? Karena hati adalah tempat iman, karena hati adalah tempat cinta, dan takwa adanya tempat di hati, dan juga benci adanya di hati. Hati-hati tuh.
Makanya Allah titipin kita iman untuk mencintai Nabi Muhammad agar kita dicintai oleh Allah. Ada yang ngomong, mau ngapain sih terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad kan manusia biasa. Jawab nggak nih? Jawab nggak? Mobil gue udah nyala, mobilnya udah nyala, itu tanda-tanda berarti. Terus lanjut ke pagi, ke jam 4. Setuju? Gue emang enggak. Copot lidah gue lu. Ini saya habis dari sini, saya acara di Petamburan, di tempat Petamburan. Kebetulan musolahnya depan rumah saya yang di Petamburan. Dulu saya tinggal di situ, rumahnya kecil, saya tinggal di situ. Dia nungguin saya. Tapi kira-kira kalau emang diizinin saya berangkat. Kalau nggak diizinin ya saya stay di sini. Diizinin apa enggak? Anam, matiin mobilnya Nam. Tapi bohong. Ada yang ngomong, mau ngapain ngadain maulid itu kan ngerayain Nabi Muhammad manusia biasa. Saya jawab, kalau Nabi dikata manusia biasa, kita yang lebih pantas jadi manusia biasa itu. Dia bilang merujuk kepada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau lu baca sampai situ, ya benar. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Nabi manusia yang luar biasa. Mau disamain sama kita nggak bakal mampu kita nyamain Nabi. Sampai ada ulama mengatakan saking istimewanya Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua hamba Allah kita nih manusia dikumpulin di tanah lapang, sholat 4 rakaat, 4-4-nya khusyuk. Segitu banyak orang, wallahi tidak dapat mengalahkan 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad SAW. Beda kita sama Nabi. Kita punya waktu sehari semalam berapa jam? Berapa jam? 24. Nabi punya waktu berapa? Sama 24 jam. Tapi Nabi pakai 23 jam ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi makan, tidur, ziarah, silaturahmi. Ini Nabi. Dan hitungannya 1 jam ini ulama sepakat 1 jamnya masih dihitung ibadah. Jadi semua waktunya Nabi 24 jam ibadah kepada Nabi. Nah kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Betul apa enggak? Bib, saya ibadah benar, maaf. Salat kita bagaimana? Kita udah berikrar kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu. Begitu Al-Fatihah, ya Allah, kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, kita ingat. Sama kita menabi, maaf, Sayyidina Umar ibn Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Kenapa? Bagi musuh, orang yang mukmin, orang yang punya iman, dia kelihatan lalai dalam keadaan sholat. Karena kenapa? Hati sama pikiran tembus sampai kepada Allah, khusyuk sholat. Begitu ditusuk nggak berasa, nggak berasa ada pedang masuk, nggak ada pisau masuk dia berasa, nggak ada. Begitu selesai doa dia nanya, ini pedang kapan masuknya ini? Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot banget garuknya. Mau disamain kita menabi? Kita sama sahabat aja nggak ada seujung kuku, sebutir debunya aja nggak ada. Kita jauh. Kok tega masih ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa? Saya sampaikan lagi, baca ayat yang lempengin, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Itu begitu mulia Nabi, punya hatinya kasih sayang yang besar. Beban umat dipikul. Kita pikul beban hidup aja udah susah. Nabi Muhammad beban kita dipikul sama Nabi. Makanya kita sampai gini hari nggak ada yang pernah kelaparan. Kenapa? Karena udah kelaparan yang ditalangin oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sholat, tinggal sholat nggak sampai berdarah-darah, nggak dilemparin kotoran. Kenapa? Udah ditalangin sama Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal sholat, ngaji, tinggal ngaji, masih juga nggak mau kelewatan. Cinta yang kita udah bina, cinta yang udah kita sambung kepada Nabi, dusta. Jangan jauh dari Nabi, jangan pernah jauh dari Nabi.
Ada lagi yang ngomong, ini perbedaan kita sama Nabi. Kalau Nabi Muhammad terima wah, beda nggak sama kita? Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya, beda nggak? Beda nggak? Satu. Yang kedua, Nabi kalau mau ngeludah ngedaham, sahabat Nabi berebut tangannya ke depan Nabi. Tangan yang pertama datang, ludahnya ditaruh di tangan sahabat, diusap, disapu dari ujung kepala ujung kaki sama sahabat. Apa jawaban Nabi? Kafir, murtad, neraka enggak? Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi syafaat, ludah Nabi berkah. Ludah lu, siapa yang mau nangkep? Ayo, masih mau disamain kita sama Nabi? Nggak terima kita mah. Maaf, Nabi ngajarin kita caranya buang kotoran, ngajarin nggak? Cara Nabi buang air besar, cara buang air kecil, diajarin nggak di dalam agama? Diajarin, karena Nabi manusia, betul. Nabi juga buang kotoran, iya. Tapi nggak kayak kita buang kotoran dikumpulin di sepiteng. Nabi mah enggak. Nabi buang kotoran, bumi terbuka kotoran, Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele aja masih ngelepet. Lah kangkung masih keluar juga di situ. Jangan sini sama Nabi beda sama kita. Satu riwayat lagi, Nabi kalau lagi tidur 20 menit sebelum zuhur, Nabi tidur Nabi. Madepnya kiblat, tangan kanan jadi bantal, madepnya ke kiblat, tidur 20 menit. Sebelum zuhur Nabi istirahat 20 menit. Kalau kita kan beda, tidur siang harus 2 jam. Dari situ aja udah beda, tidur bekangkang. Nabi mah kagak, tidurnya aja akhlak. Satu, Arab ini panas, keringat Nabi ngucur, jubah Nabi terbuka, sahabat Nabi ambil botol ditadangi. Setetes keringat Nabi masuk ke dalam botol. Nabi bangun, diangkat botolnya. Nabi tanya, wahai sahabatku, itu apaan? Keringatmu ya Rasulullah. Kenapa dikumpulin? Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Minyak wangi. Keringat Nabi jadi minyak wangi. PA, miringat lu apa? Masih mau disamain kita sama Nabi? Gak bakal sama. Dari ujung kaki sampai ujung rambut beda. Kita kalau boleh dibilang samanya sama kebo. Lihat kita mah jujur-jujuran aja, maafin rumah. Bib, saya nggak mau lah Bib disamain sama binatang. Lu nggak mau disamain, saya mau tanya, kebo makan nggak? Kita makan nggak? Kebo mandi nggak? Kita kebo tidur? Kita apa yang beda? Kebo kerja nggak? Kerja nggak kebo? Kita di mana letak bedanya? Bedanya kita tuh sama binatang cuman sholatnya. Kebo nggak sholat, kita wajib sholat. Tapi masih ada juga yang nggak mau sholat. Istri nggak sholat, istri kebo. Anak nggak sholat, anak. Bapak nggak sholat, bapak. RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, lurah. Pak Camat nggak sholat, camat. Wali kota nggak sholat, wali kota. Menteri nggak sholat, menteri. Gubernur nggak sholat, gubernur. Tewak lu, ada bapak polisi lu. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran gua kenceng banget, giliran Habib lu. Giliran Pak RW, Pak RW. Giliran gua. Yang bikin kita beda sama binatang cuman sholatnya kita. Makanya sholat itu amanahnya Nabi dan wasiat Nabi. Ummati, 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 aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Suruh dirikin sholat. Kenapa? Karena itu passwordnya kita. Itu kodenya kita kalau mau masuk surga. Ibadah kita benar apa nggak benar, yang penting tertempel Nabi, aman. Jujur, kalau kita sholat hitungan rukunnya aja
Kira-kira sholat kita selama ini diterima apa enggak sama Allah? Saya pribadi nggak bakal diterima, yakin saya. Gimana mau diterima orang lukisan miring aja kita ingat lagi sholat? Khusyuk lah tuh, nggak bakal khusyuk. Tapi alhamdulillah saya hakul yakin sholat kita dari awal balik sampai detik ini semua sholat kita diterima sama Allah. Kenapa? Karena di dalamnya tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat kita diterima sama Allah. Jangan tinggalin sholat, rugi. Orang yang meninggalkan sholat rugi. Lu mau bajingan, lu mau ahli maksiat, lu mau tukang minum, tato lu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sholat. Kenapa? Karena itu hidayah lebih mudah datang saat kita sholat. Jangan lihat, sampai Nabi pernah dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian bermaksiat kepada Allah, maka cepat bertobat kepada Allah. Jika kalian kembali lagi bermaksiat, maka kembali lagi bertobat kepada Allah. Sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah dan terus istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Ini Nabi yang ajarin. Jangan pikir, percuma lah sholat lah, orang tuanya masih maksiat. Jangan sholat. Kenapa? Hidayah lebih gampang buat kita datang. Insya Allah keluar dari sini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin. Saya mau ngajak baca sholawat, mau hadroh pulang ya. Lu kebiasaan orang belum ceramah selesai, lu tetap di panggung PA. Udah dibayar belum hadroh? Udah dibayar? Antes males mainnya. Sholawat Busyra apa enggak? Apa nggak sholat Busyra? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم. Baca semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatna min yawmina hada illa yawmin akhir. Baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa ahlana
Allah yunawwiru qulubana wa qalbana ma'rudha wal huda wal amr wal quwwata ala dinil Islam wal iman ila بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا كريم وعالها يا كريم وعالها يا كريم وعالها وعفونا يا كريم وعفونا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من يعجل ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث في الصلاة وآخر دعوانا عن alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan Al-Faqir, semua keluar daripada kebodohan Al-Faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.